setelah membaca Al-Quran, sadaqallahul azim, ini pun juga bid'ah. Yang benar, ada satu hadis Nabi SAW, kalau nggak salah riwayat Imam Nasai apa Ibnu Majah, setelah selesai membaca Al-Quranul Karim di luar sholat tentunya, kita membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar. Bukan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ada bukunya di rumah. Satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sadaqallah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sadaqallah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sadaqa. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah nih, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Saya belum mendapatkan riwayat Rasulullah kalau habis baca Quran itu baca Sadaqallahul Azim. Yang saya dapatkan Rasulullah membacanya malah sebelum membaca Quran. Itu pun dalam rangka menguatkan sesuatu dengan Al-Quran. Rasulullah sabda, Sadaqallah ya haitsu qal, maha benar Allah yang berfirman begini dan begitu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, hadis itu ada dalam Sahih Bukhari ya, Iqra' alayal Quran, bacakan Al-Quran kepadaku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra wa alaika unzil, apakah aku akan bacakan Al-Quran sementara Al-Quran turun kepadamu, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku suka untuk mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Faqara'a Ibnu Mas'ud surat An-Nisa, maka Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa hatta balagha ayah, sampai ke ayat Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah bersabda, hasbuk, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah menangis. Di situ Rasulullah tidak mengatakan sadaqallahul azim. Terus baca kafaratul majlis, memang ada riwayat tersebut dalam Sunan Tirmidzi. Namun itu kalau setelah habis baca Quran kita langsung pergi, karena namanya sudah selesai majelis kita. Adapun kalau habis baca Quran kita melanjutkan dengan kegiatan lain, tidak meninggalkan majelis, berarti baca kafaratul majlisnya nanti sebelum bubar, baru kita ucapkan kafaratul majlis. Nah, terkait dengan pernyataan ini, sadaqallahul azim gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrimnya itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustadz-ustadz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin finnar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitab Allah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita kan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah, yang paling benar yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan. Kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara ini di luar Al-Quran. Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba?
Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu.